Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amirah Mardiah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk memenuhi satu mata kuliah yakni Literasi Digital dengan dosen pembimbing Bapak Edi Noviana MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit tips cara menghindari berita hoax di masa pandemi. Keep on watching. Begitu banyak hoax selama masa COVID-19 ini sehingga di dalam laporan Menkominfo terdapat 474 kasus berita hoax mengenai virus ini. Hoax atau berita palsu ini sayangnya mudah sekali menyebar di masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan yang tinggi. Nah, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen COVID-19 ini untuk memancing emosi dan membuat berita-berita palsu. Akibatnya, banyak masyarakat memiliki pemahaman yang salah sampai menimbulkan tindakan-tindakan yang berbahaya. Hal ini tentunya harus kita tanggapi bersama. Nah, wabah ini masih terus berlangsung. Jika berita hoaks tidak segera dibasmi, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang lebih buruk lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips cara menghindari berita hoaks. Bagi oknum penyebaran berita hoaks selama COVID-19 ini, tentu saja mereka dapat ditindak pidana. Nah, ada 3 kategori penyebar berita seputar virus corona, penyebab keonaran yang dapat dipidana. Yang pertama, yang mengetahui ketidakbenaran berita tersebut dan sengaja menyebarkannya. Yang kedua, yang patut menduga berita yang ia sebarkan adalah berita bohong. Nah, yang ketiga, yang menyebarkan berita yang belum pasti, berlebihan, atau tidak lengkap. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan saat membaca suatu berita seputar COVID-19. Yang pertama itu, waspadai judul yang provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs berita. Yang ketiga, dapatkan informasi resmi dari otoritas kesehatan global ataupun lokal. Waspadai judul yang provokatif. Pembuat berita palsu sering menggunakan judul berita yang provokatif supaya pembacanya itu merasa tertarik, mengklik, dan membaca berita tersebut. Kemudian, berita hoaks cenderung langsung menuding pihak tertentu. Selain itu, isi berita hoaks biasanya hasil rombak dari media resmi untuk mempermudah membangun opini sesuai yang diinginkan si pembuat hoaks. Selanjutnya, cermati alamat situs berita. Situs yang belum terverifikasi sebagai media berita resmi biasanya menggunakan domain blog. Kemudian di Indonesia itu terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita, namun yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi kurang dari 300 saja. Selanjutnya, cermati fakta informasi. Perlu diamati apakah isi berita adalah fakta atau hanya berupa opini atau rumor. Dilansir dari laman resmi Kominfo, suatu hal dapat dikategorikan fakta apabila peristiwa yang terjadi lengkap dengan kesaksian dan bukti yang ada. Opini maupun rumor biasanya berupa pendapat dari penulis berita yang memiliki sifat subjektif, sehingga belum tentu akan kebenarannya. Kemudian, dapatkan informasi resmi dari otoritas kesehatan global ataupun lokal. Dengan langkah ini, maka bisa dipastikan bahwa informasi yang kita terima merupakan berita yang benar dan akurat. Berikut merupakan sumber-sumber informasi kesehatan lokal dan global. Dari Kementerian atau Lembaga Indonesia, yang pertama itu ada Satgas COVID-19 atau BNPB. Yang kedua, Kantor Staf Presiden atau KSP. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang keempat, Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kemudian dari lembaga internasional, yang pertama adalah Johns Hopkins University dan Medicine. Yang kedua ada WHO. Yang ketiga ada HealthMop. Yang keempat ada Nexttrain. Nah, selanjutnya melaporkan berita palsu. Dengan melaporkan berita palsu, maka kita bisa mencegah bahwa berita tersebut dibaca ataupun dibagikan oleh pembaca lainnya. Berikut ini adalah cara untuk melaporkan berita palsu atau hoax. Yang pertama itu ada dari media sosial. Nah, untuk Facebook, kita bisa gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, harassment, rude, threatening, atau kategori lain yang sesuai. Kemudian untuk Twitter, gunakan fitur report tweet.
Dalam opsinya memang belum terdapat pilihan untuk melaporkan berita palsu. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan alternatif dengan memilih bagian spam. Kemudian untuk aplikasi Instagram, kita gunakan fitur report atau laporkan. Sama halnya dengan Facebook dan Twitter, Instagram belum ada pilihan untuk melaporkan berita palsu. Sebagai alternatif, kita bisa gunakan opsi ini tidak pantas atau it's inappropriate. Yang kedua, dari situs web. Melaporkan berita hoax atau palsu dari situs web dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengirimkan email berisikan tangkapan layar atau screenshot dan tautan URL ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Kemudian yang kedua, melalui situs aduan konten ID. Yang pertama itu yang dapat kita lakukan adalah mendaftarkan diri dan membuat akun di web aduankonten.id. Kemudian unggah tautan atau link yang berisikan konten tidak sesuai dengan perundang-undangan. Yang ketiga, unggah tangkapan layar atau screenshot konten tersebut. Yang keempat, berikan alasan kita mengadukan konten tersebut. Yang kelima, aduan permohonan akan diverifikasi oleh tim aduan konten. Yang keenam, pantau terus proses pengaduan tersebut. Nah, teman-teman semua, itu dia tadi tips cara menghindari berita hoax selama pandemi COVID-19 ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.